Siapa ini? Beliau kepala Kin dari Departemen Obstetri dan Ginekologi kita. Suaminya siapa? Wakil Direktur Zhao dari rumah sakit kita. Cuma sayangnya, kepala Kin sepertinya karena masalah kesehatan. Mereka sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Ibu, jangan buru-buru. Bukan aku tak mau kasih ibu cucu. Coba kamu pikir, kalian nikah sudah berapa tahun? Bu, aku lagi sibuk. Xiaokai, bukan ibu mau omong. Dengan statusmu sekarang, perempuan mana yang tak bisa kau dapat? Kenapa harus pilih yang sakit jantung, tak bisa hamil? Kau bikin ibu mati keburu-buru. Bu, aku tahu. Sebenarnya aku sudah... Tahu apa? 8 tahun. Kau menikah sudah 8 tahun. Belum juga kasih ibu cucu. Dengar baik-baik, kalau tahun ini tak ada cucu, jangan pulang tahun baru. Sayang, maafkan aku. Selama ini kau telah menanggung terlalu banyak untukku. Nona, kondisi jantungmu kamu pasti tahu. Kecuali disembuhkan dengan operasi, risiko melahirkan terlalu besar. Tapi risiko operasi ini juga sangat besar. Dari segi jangka panjang, saya tidak menyarankannya. Direktur, terima kasih sarannya. Tapi saya tetap memutuskan agar Zhao Kai yang mengoperasi saya. Kami sangat membutuhkan anak kami sendiri. Sayang, kenapa kamu kesini? Tidak. Sekarang aku tidak bisa memberitahunya tentang operasi yang akan dia lakukan nanti sore. Kalau dia tahu, beban yang dia tanggung akan terlalu berat. Sayang, tadi kamu... Sayang, aku akan pergi keluar kota beberapa hari ini untuk menghadiri forum medis. Saat aku tidak di sini, jaga dirimu baik-baik ya. Baik sayang, aku akan jaga diri baik-baik. Itu kamu juga harus istirahat ya? Oke. Kalau gitu kamu urus dulu. Aku balik ke departemenku dulu. Baik, kamu sibuk dulu ya. Direktur Zhao, masih ada satu operasi sore ini. Perlu konfirmasimu. Sayang, cemburu ya? Sayang, kamu ngapain? Ketua Qin masih di luar. Kamu tidak takut? Dia tahu? Memangnya kenapa kalau dia tahu kamu sayangku? Dan juga bayi dalam kandungan kita. Kapan kamu akan menikahiku? Jangan buru-buru dulu. Minggu depan hari seleksi direktur suara di tangannya krusial untuk jadi direktur. Setelah suaraku cukup, pimpinan grup Qin akan tunjuk aku jadi direktur berikutnya. Nanti, kamu akan jadi istri direktur. Sayang, setelah operasi sore ini selesai, aku bisa hamil dan punya anak kita. Nanti, tak akan membuatmu kesulitan lagi. Ayah, aku ada sesuatu ingin kubicarakan denganmu. Ini telepon Lanlan. Dia belum tahu kamu sudah kembali. Anakku sayang, apa kamu sudah sadar? Mau kembali ke grup? Ayah sudah lama bilang padamu, pekerjaan intensif di rumah sakit benar-benar tidak cocok untukmu. Lagi pula, grup Qin ini pasti akan diserahkan ke tanganmu. Kamu juga tidak bisa terus tinggal di rumah sakit cabang ini. Ayah, aku ingin operasi. Aku ingin punya anak. Apa? Seberapa berisiko operasi jantung, kamu tidak tahu? Ini bisa merenggut nyawa. Apakah Zhao Kai, dia yang memaksamu? Aku sudah lama curiga. Orang itu berhati licik, bukan orang baik. Dulu aku tidak setuju, kalian bersama. Ayah, kamu salah sangka. Zhao Kai bukan orang seperti itu. Ini keputusanku sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tahu identitasmu. Apalagi kalau aku adalah putri komisaris utama grup Qin. Sayang, menurutmu aku lebih baik atau Ketua Qin lebih baik? Wanita tua itu mana bisa dibandingkan denganmu? Kamu membuatku begitu jatuh cinta. Ingin selalu memelukmu. Ayah, tenang saja. Operasi siang ini akan dilakukan oleh Zhao Kai sendiri. Aku percaya keahliannya. Selama bertahun-tahun ini, dia tak pernah tahu identitasku. Dia diam-diam menanggung terlalu banyak tekanan untukku. Karena itu, aku lebih percaya cintanya padaku. Sayang, jangan marah, kusembunyikan ini selalu. Aku hanya takut identitasku akan memberimu tekanan besar. Setelah operasi selesai, aku akan ceritakan semuanya. Sayang, operasi jantung siang ini aku ingin ikut serta. Operasi seperti ini. Ngapain ikut serta? Sayang, kamu tahu kan syarat satu-satunya aku jadi pegawai tetap yaitu ikut menangani anestesi operasi penting. Sayang, kamu tinggal tanda tangani saja di sini. Begini aku bisa terus nemenin kamu. Baik. Semua menurutmu. Memangnya jin kecil yang manja ini? Sayang, belum ditandatangani. Operasi biasa saja. Sebentar lagi, kamu gantikan aku tanda tangan.
Direktur Li, ini daftar personel operasi hari ini. Wakil Direktur Zhao, apa kamu tahu betapa pentingnya operasi hari ini? Kamu berani menunjuk peserta magang jadi anestesiolog. Direktur Xu Qian adalah asisten andalanku. Lagi pula aku sangat paham kemampuan profesionalnya. Dia jadi anestesiolog sama sekali tak masalah. Kacau. Seorang peserta magang yang bahkan belum punya sertifikat anestesiolog, kalau dia ikut operasi, itu sama saja membahayakan nyawa orang. Saya tidak setuju. Direktur Zhao, mungkin lebih baik saya tidak ikut. Direktur Li saja tidak mengakui saya. Direktur Li, kalau Xu Qian tidak bisa masuk daftar tim operasi, maka operasi ini, saya Zhao Kai, juga tidak akan melakukannya. Saya ingin tahu siapa lagi di rumah sakit ini yang bisa melakukan operasi ini. Apakah kamu tahu betapa pentingnya operasi ini hari ini? Tidak peduli seberapa pentingnya, saya hanya meminta Xu Qian ikut. Apakah kamu tahu betapa pentingnya operasi ini hari ini? Tidak peduli seberapa pentingnya, saya hanya meminta Xu Qian ikut. Keterlaluan. Apakah kamu tahu ini artinya kamu menginjak-injak etika profesi Anda? Direktur Li, jangan lupa di rumah sakit ini, bahkan di seluruh Singapura, saya ahli bedah jantung terkemuka. Saya rasa pasien seharusnya meminta saya mengoperasinya. Anda, tahukah Anda pasien hari ini adalah... Saya tak peduli siapa pasiennya, saya hanya minta Xu Qian sebagai anestesiolog untuk operasi ini. Kalau tidak, ganti dokter bedahnya. Zhao Kai, Anda... Direktur Li, rumah sakit kita adalah rumah sakit paling diutamakan di bawah grup Chin. Kalau pasien melaporkan ini ke grup, saya pikir Anda bisa pensiun lebih awal. Ayah, ini salahku membuat ayah khawatir lagi. Tapi aku percaya Zhao Kai. Lan tetap memutuskan untuk operasi. Sifatnya, ayah pasti tahu. Kalau dia sudah putuskan, aku tak bisa mencegahnya. Zenyun, rencana operasi yang kau sebut tadi, seberapa besar peluangnya? Untuk rencana operasi ini, aku persiapkan 8 tahun di luar negeri. Aku yang jalankan sendiri. Aku yakin tingkat keberhasilannya mendekati 100%. Baik. Kau begitu yakin, Paman percaya padamu. Sekarang kau langsung ke rumah sakit Singapura. Itu rumah sakit di bawah grupku. Direktur Li akan atur semuanya. Cepat. Aku menyusul. Baik. Ruolan, 8 tahun aku kembali. Kali ini, aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Rumah sakit Singapura lebih cepat lagi. Ayo, hati-hati. Wakil Kepala Chen, persiapan praoperasi sudah selesai. Tapi Wakil Direktur Zhao belum datang. Tunggu dulu. Kenapa Wakil Direktur Zhao belum datang juga? Iya, sudah tertunda setengah jam. Tapi risiko operasi ini juga sangat besar. Bu, jangan panik. Bukan aku tak mau kau punya cucu. Sayang, aku percaya padamu. Aku pasti akan hamil. Tidak, aku tidak setuju. Direktur, persiapan praoperasi sudah selesai. Tinggal menunggu Wakil Direktur Zhao untuk operasi. Dan pasien terus menekankan harus dioperasi oleh Wakil Direktur Zhao. Sepertinya pasien masih percaya kemampuan profesionalku. Begitu juga aku percaya kemampuan profesional Xu Qian. Baik, aku setuju Xu Qian ikut operasi. Tapi aku akan minta kepala anestesi membimbing Xu Qian sepenuhnya. Terima kasih, Direktur Li. Sayang, kita ke kamar operasi dulu. Santai saja. Barusan belum puas. Kenapa Wakil Direktur Zhao belum datang? Ini sudah 2 jam berlalu. Coba kamu tegur lagi. Baik, aku akan tegur lagi. Zhao Kai biasanya sangat tepat waktu. Kenapa operasi hari ini bisa terlambat lama sekali? Jangan-jangan dia tahu pasiennya adalah aku? Sayang, makasih ya. Setelah ikut operasi ini, aku bisa diangkat jadi staf tetap. Cuma bilang makasih doang. Jahat banget sih kamu. Bukannya mau ke kamar operasi, nanti setelah operasi selesai, aku akan balas budi baikmu. Operasi buru-buru apa? Biar mereka tunggu. Hari ini aku akan tunjukkan pada si Lian ini siapa ahli bedah terbaik di rumah sakit ini. Tanpa aku, pasien yang datang ke rumah sakit ini akan berkurang setengahnya. Sayang, kamu hebat sekali. Masih ada yang lebih hebat lagi. Jahat. Siapa? Wakil Direktur Zhao, pasien di ruang operasi sudah menunggu 2 jam. Mohon segera ke sana. Aku tahu. Kamu pulang dulu. Sayang, sekarang kita ke ruang operasi. Untuk apa? Biar mereka tunggu. Tunggu 1 jam lagi. Hari ini, aku akan buat semua orang di rumah sakit tahu betapa pentingnya posisi Zhao Kai ini, betapa krusial peranku. Wakil Direktur Zhao, Wakil Direktur Zhao dan asistennya ada di kantor. Sudah kuingatkan berulang kali. Kudengar Wakil Direktur Zhao sejak merekrut Xu Qian sebagai asisten.
Mereka berdua sering di kantor. Kudengar Wakil Direktur Zhao sejak merekrut Shu Qian sebagai asisten. Mereka berdua sering di kantor. Saat aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik. Baik, aku akan menjaga diriku. Jangan asal bicara. Ini, Itu perkenalkan, ini asisten saya. Shu Qian juga anestesiolog untuk operasi hari ini. Halo para dokter, saya anestesiolog baru Shu Qian. bukankah dia peserta magang? Operasi berbahaya seperti ini, Wakil Direktur Zhao. Bagaimana bisa Anda menugaskan peserta magang sebagai anestesiolog? Mengapa Zhao Kai meminta peserta magang membius saya? Wakil Direktur Zhao operasi penting seperti ini diberikan kepada peserta magang. Ini tidak tepat kan? Shu Qian ditunjuk khusus oleh direktur sebagai anestesiolog. Selain itu, ada kepala departemen anestesiologi Chen yang akan memandu sepenuhnya. Apalagi yang tidak tepat. Rupanya anestesiolog andalan Direktur Li yang difokuskan. Kalau sudah disetujui Direktur Li dan Zhao Kai juga setuju. Saya percaya padanya, dia takkan main-main dengan nyawa pasien. Kepala Chen, tolong bimbing Shu Qian sepenuhnya. Baik, Wakil Direktur Zhao. Xiao Su, Direktur Li sangat menghargaimu hari ini. Pasti manfaatkan kesempatan ini. Baik, Wakil Direktur Zhao, saya akan berusaha keras. Ternyata peserta magang ini benar-benar binaan utama Direktur. Mungkin saya terlalu banyak berpikir, Zhao Kai pasti bukan orang seperti itu. Xiao Shu, ini obat bius yang saya racik sendiri. Ingat, dosisnya jangan melebihi 2/3 jarum suntik. Kalau tidak, pasien akan mengalami reaksi buruk bahkan membahayakan nyawa. Mengerti? Saya paham, saya akan membius pasien. Berapa lama lagi sampai rumah sakit? Dokter Huo, pemberitahuan di depan ada kemacetan parah sepanjang 3 km. Kira-kira butuh waktu setengah jam. Tidak bisa. Tidak sempat. Ada apa? Tidak baik, detak jantung pasien tiba-tiba turun cepat akan membahayakan nyawa. Wakil Direktur Zhao, bagaimana ini? Bisa tidak kalian lebih profesional? Di saat seperti ini, detak jantung pasien turun. Bagaimana aku mau operasi? Wakil Direktur Zhao, aku segera periksa penyebabnya. Kadar oksigen darah pasien juga turun cepat. Masalahnya di mana? Detak jantung dan tekanan darah pasien masih turun cepat. Pasien mengalami depresi pernapasan. Saat oksigen darah turun drastis, masalahnya ketemu. Kadar oksigen pasien meningkat. Apa? Kadar oksigen naik, artinya obat biusnya yang bermasalah. Tapi saya, semuanya sesuai perintah Kepala Chen. Saya tidak tahu di mana salahnya. Shu Qian benar. Tugas yang direktur berikan padamu adalah untuk membimbing Shu Qian sepenuhnya. Sekarang ada masalah. Kau malah mau lempar tanggung jawab ke orang baru. Tapi saya jelas-jelas. Sudahlah, yang terpenting sekarang bukan cari siapa yang salah. Kita harus cari cara untuk stabilkan pasien. Kalau tidak, pasien bisa tidak akan selamat. Ini semua kesalahan kalian. Carilah solusi. Kalian yang pikirkan tunggu sampai kondisi pasien stabil, baru aku akan mengoperasi. Ayo, Wakil Direktur Zhao, Tapi, Wakil Direktur Zhao, Anda tidak boleh pergi. Bagaimana ini? Dr. Huo, aku juga baru menerima pemberitahuan dari Ketua Chin. Katanya Anda yang akan memimpin operasi. Tidak usah bicara lagi ruang operasi di mana. Di sana, Sudah disuntikan 2 dosis adrenalin. Semua parameter pasien masih menurun. Dengan kondisi seperti ini, paling-paling pasien hanya bisa bertahan 3 menit lagi. waspadai henti jantung kapan saja. Bahaya, pasien mengalami fibrilasi jantung. Cepat, segera beritahu Direktur Li dan Wakil Direktur Zhao dalam 3 menit. Semua indikator pasien harus pulih. Kalau tidak, jika tidak, Sayang, jangan-jangan ada masalah. tenang. Tidak apa-apa. Wakil Direktur Zhao, kondisi pasien semakin kritis. Sudah kubilang. Bukan salahku. Bukan juga Shu Qian. Sekarang suruh aku menyelesaikan masalah. Mau jadikan aku kambing hitam? Anda Wakil Direktur Zhao, dokter paling ahli di rumah sakit ini. Kalau Anda tidak masuk memimpin penyelamatan, nyawa pasien tidak akan tertolong. Maksudmu? Suruh aku ambil risiko masuk menyelamatkan. Kenapa harus korbankan karirku untuk ini?
Bangun, bangun, bangunlah, bangunlah. Yakin Roland, kau harus tunggu aku. Roland, aku datang. Anda siapa? Ini ruang operasi. Jangan masuk sembarangan, harap segera keluar. Berhenti, dilarang masuk. Apa yang kau lakukan? Semua orang, segera lakukan resusitasi. Resusitasi. Sebenarnya siapa kau? Ini bukan tempat untuk bertindak sembarangan. Benar juga. Wakil Direktur Zhao saja tidak berani melakukan resusitasi. Kau ini siapa sih? Ventilator, siapkan adrenalin, cepat. Pasien sudah tidak ada tanda vital. Kau cuma mau buat keributan ya? Panggil satpam, usir dia. Mulai sekarang, semua orang ikuti perintah Profesor Hua. Segera lakukan resusitasi pada pasien. Adrenalin 1 ml. Suntik intravena. Ulangi setiap 3-5 menit. Segera. Kenapa masih bengong? Cepat! Baik. Suntikan adrenalin selesai. Tekanan parsial CO2, 40 hingga 45 mm raksa. Pertahankan saturasi oksigen, di atas 94%. Prosedur selesai. Pantau tekanan sistolik jantung paru. Jika turun di bawah 90 mm air raksa, segera berikan 1 liter salin. Siap. Defibrillator, siap. Mulai lagi CPR. Sayang, dokter yang dibawa direktur tadi. Kamu kenal? Semua ahli bedah jantung top di Singapura, aku kenal. Tapi orang ini, entah dari mana, orang biasa saja, masih berani coba selamatkan dalam kondisi begini. Jangan dia. Dewa sekalipun datang, sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau nanti pasiennya kenapa-kenapa, apa kita kena imbas? Awalnya ada pengaruhnya, tapi direktur kita yang baik sudah menyiapkan kambing hitam. Jadi sekarang kita cuma perlu memperbesar masalah. Kita tidak hanya tidak akan terpengaruh, tapi malah bisa mendapat keuntungan. Ayo lihat, semuanya. Direktur Lee malah mengunci dokter bedah utama di luar, tidak mengizinkannya masuk ke ruang operasi. Direktur Lee, buka pintunya. Direktur Lee, saya tahu Anda tidak puas dengan saya, tapi Anda tidak bisa sembarangan cari dokter asing yang tidak dikenal untuk masuk operasi. Ini tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Izinkan saya masuk. Orang ini aku kenal. Dia adalah ahli bedah jantung terkemuka di rumah sakit. Dan dia juga otoritas di bidang ini. Dokter bedah hebat seperti ini tidak dipakai, malah membawa dokter yang asal-usulnya tak dikenal. Ini bukan main-main. Pak Lee, pasien kali ini pasti tak akan selamat dari meja operasi. Kecelakaan besar ini cukup untuk menjatuhkanmu dari jabatan direktur. Direktur, buka pintu. Direktur. Buka pintunya, direktur. Sayang, sudah lewat 10 menit. Kalau penyelamatan normal gagal, mereka seharusnya sudah keluar. Jangan-jangan mereka berhasil menyelamatkannya? Kalau benar berhasil, akan repot. Pasti akan merembet ke aku dan Xu Qian. Tidak. Harus masuk lihat. Direktur. Kenapa pintunya belum dibuka? Apa takut bertanggung jawab? Wakil Direktur Zhao sudah lama mengetuk di ruang operasi, tidak ada suara sedikit pun. Sangat aneh, bukan? Menurut saya, tidak ada dokter bedah utama. Dokter yang dibawanya sendiri tidak mampu. Sekarang terjebak di dalam mencari akal. Tidak bisa. Saya sebagai dokter bedah utama tidak bisa hanya melihat pasien saya mati di meja operasi. Saya harus masuk ruang operasi. Xu Qian, ambil kartu akses. Buka pintu. Selamatkan dia. Baik. Tolong semua jadi saksi. Saya tidak sengaja mengganggu tata tertib ruang operasi. Saya khawatir dengan keselamatan pasien. Jadi, saya harus masuk ruang operasi. Wakil Direktur Zhao, kami bersaksi untuk Anda. Betul, kami mendukung Anda. Berhenti. Direktur Lee, apa maksudmu? Biarkan saya masuk. Anda belum bisa masuk sekarang. Direktur Lee, tolong bersikap profesional.
Saya sebagai dokter bedah utama, Anda melarang saya masuk. Lalu bagaimana jika pasien bermasalah? Tidak mengizinkan dokter bedah utama masuk untuk operasi rumah sakit Anda. Ada apa ini sebenarnya? Betul, jangan-jangan di ruang operasi. Ada rahasia apa? Direktur Lee, selama ini saya sangat menghormati Anda. Tapi hari ini aku harus masuk ke ruang operasi. Aku bertanggung jawab atas nyawa pasienku. Zhao Kai, sudah cukup? Pasien di dalam mengalami bahaya nyawa. Bukankah ini karena kau membatalkan operasi yang menyebabkannya? Direktur Lee, justru kau yang mengizinkan orang yang tak jelas asal-usulnya masuk, tapi melarang aku, dokter bedah utama, masuk. Sekarang ada masalah, lalu menyalahkanku? Direktur, semua orang tadi melihat. Kau, Zhao Kai, hati nuranimu tak sakit? Kau tahu, di atas meja operasi yang terbaring adalah kau, Zhao Kai. Hati nuranimu tidak sakit? Tahukah kau, di atas meja operasi berbaring adalah... Tentu aku tahu, yang di meja operasi adalah pasienku. Jadi aku harus masuk. Tidak boleh, Dr. Huo sedang menyelamatkan pasien. Kau tak boleh ganggu. Kau bilang aku masuk mengganggu penyelamatan? Semua orang tahu aku ahli bedah jantung paling berwibawa di sini. Ya, benar. Kau memang spesialis bedah jantung paling berwibawa di sini. Tapi engkau tak seharusnya menugaskan anestesiolog magang untuk membius pasien, apalagi saat pasien dalam bahaya meninggalkan kamar operasi. Direktur Lee, saya tahu Bapak selama ini tidak puas dengan saya merasa saya mengancam posisi direktur Bapak. Tapi Bapak seharusnya tidak mengorbankan keselamatan pasien untuk sengaja menekan saya. Bapak, Semua orang melihat Bapak yang sengaja menghalangi saya, tidak mengizinkan saya masuk ruang operasi menyelamatkan pasien. Benar kan semua? Betul. Ya? Masa tidak mengizinkan Dr. Zhao masuk ruang operasi menyelamatkan pasien? Zhao Kai, saya tahu kau sangat ingin jadi direktur ini, tapi formulir operasi ini sebaiknya kau lihat sendiri. Siapa sebenarnya orang yang terbaring di meja operasi ini? Sebagai dokter, tentu saya tahu informasi pasien saya. Dan setiap pasien sama pentingnya di mata saya. Wakil Direktur Zhao memang dokter yang baik. Direktur Lee, Anda halangi saya menyelamatkan pasien. Kalau ada masalah, bukan salah saya. Masyarakat pasti melihat. Benar. Kami semua lihat. Kalau orang di ruang operasi kenapa-kenapa, itu salah Anda sebagai direktur. Zhao Kai, ternyata ini tujuanmu. Direktur Lee, kalau Anda mau menyalahkan saya dan Shu Qian, kami tak bisa apa-apa. Lagi pula, Anda kan direktur. Tapi semua orang lihat kebenaran. Semua orang tahu. Kenapa harus kesalahan mereka? Kenapa kalian yang menanggung? Kami bersaksi untuk kalian. Benar. Hari ini dia berani menyalahkan Dr. Zhao. Besok, keluarga pasien yang akan disalahkan. Direktur seperti ini harus lengser. Kata-katanya masuk akal. Iya, benar. Kalau ada masalah di ruang operasi hari ini, saya, Lian, yang bertanggung jawab. Zhao Kai, kau puas? Direktur, maksud Anda apa? Saya benar-benar peduli pada pasien. Dan di seluruh rumah sakit, tidak ada yang lebih ahli dari saya. Jadi, dokter seperti apa yang dicari untuk menyelamatkan pasien? Pasien yang bahkan aku tak yakin bisa selamatkan. Apa yang bisa kau lakukan? Lian, kali ini kau pasti kalah. Buruk. Tekanan darah pasien sudah turun ke titik terendah. Tak terdeteksi. Napasnya tersendat-sendat. Napasnya akan segera berhenti. Sial, pupilnya membesar. Kita sudah berusaha maksimal. Beritahu keluarganya. Profesor Huo, Anda luar biasa. Profesor Huo ini Langsung menarik orang kembali dari gerbang kematian. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Benar-benar keajaiban luar biasa. Bagus sekali. astaga. Hebat. Apa yang terjadi? Ada apa? Sayang, kalau mereka berhasil menyelamatkan pasien itu, lalu kita harus bagaimana? Tenang. Mereka cuma sekelompok dokter muda yang belum berpengalaman. Mereka suka berlebihan dan panik. Kalau mereka benar-benar berhasil menyelamatkannya? Tidak mungkin. Mustahil. Jantung pasien sudah berhenti. Hanya dengan kemampuan mereka, mustahil bisa diselamatkan. Tampaknya penyelamatannya berhasil. Akhirnya bisa memberikan laporan kepada Ketua Qin. Ketua Qin? Ketua Qin yang mana? Aku tahu. Kalian gagal menyelamatkan, lalu pura-pura berakting untuk kami. Kamu takut posisi direkturmu direbut. Shu Qian benar.
Sekarang kami akan melihat kebenarannya. Sekaligus biarkan semua orang melihat apakah penyelamatannya berhasil. Zhao Kai, apa yang mau kamu lakukan? Minggir! Apa? Benar-benar berhasil diselamatkan? Ayo kita tunjukkan apakah pasiennya benar-benar selamat. Zhao Kai, apa yang kau lakukan? Minggir! Sayang, Tunggu, Zhao Kai, apa lagi yang kau mau? aku dokter bedah utamanya. Yang berhak antar pasien ke ruang perawatan harusnya aku. Dokter yang dengan sengaja berhenti menolong pasien? Kau pantas disebut dokter bedah utama? Apa? Rupanya dia? Yang sengaja berhenti menolong pasien, berarti kita semua telah dibohonginya. Bangsat. Dokter macam ini sampah. Bukannya kalian bilang pasiennya sudah diselamatkan? Kalau begitu, tunjukkan pada semua orang apakah dia benar-benar selamat? Kamu sudah lulus. Mau kemana? Aku ingin jadi dokter kandungan. Kalau kamu? Aku seharusnya akan bekerja di rumah sakit yang sama denganmu. Lalu menjadi dokter bedah jantung. Bagus sekali. Nanti kau yang operasi aku. Ya, sembuhkan penyakit jantungku sampai sembuh. Baik, Bukankah kau janji akan masuk rumah sakit yang sama? Kenapa setelah lulus kau malah mau lanjut studi ke luar negeri? Roland. Maaf, Ho Jenyun, muka dua kau. Jangan pernah kembali lagi. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. aku ikut mentor ke luar negeri kali ini karena sudah menemukan cara mengobatimu. Tapi karena kerahasiaan proyek aku tak bisa memberitahumu. Hari aku kembali nanti adalah hari aku mengobatimu. Roland, ini aku sudah kembali. Bukankah kalian bilang pasiennya sudah diselamatkan? Kalau begitu, biarkan semua orang lihat apakah benar-benar berhasil. Berani-beraninya kau pukul aku? Sentuh dia sekali lagi, aku tidak segan-segan melumpuhkanmu. Aku dokter penanggung jawabnya. Kau tidak layak. Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan hal ini menghalangi promosiku jadi direktur. Profesor Huo, terima kasih banyak atas bantuanmu. Dokter manapun pasti akan melakukan hal yang sama. Apalagi, dia adalah Zhao Kai, apa mau datang ke sini? Ini kan ruang ICU, keluarlah dari sini. Sebagai dokter bedah utama pasien, aku datang menjenguk pasien. Wajar saja, kan? sudah kukatakan. Kau tidak layak. Aku tak layak. Aku adalah spesialis bedah jantung terbaik di rumah sakit ini. Kamu bilang aku tak layak? Apakah kamu yang layak? Minggir! Jangan halangi aku memeriksa pasien. Zhao Kai, kamu tahu ini siapa? Kondisinya sangat lemah. Kalau ada masalah, beranikah kamu bertanggung jawab? Lian, bukankah itu pertanyaanku untukmu? Sebagai spesialis bedah jantung, kalau pasienku ada masalah, beranikah kamu tanggung jawab? Minggir, aku ingin lihat siapa dia sebenarnya. Kamu berani main tangan? Ayo, coba sentuh. Kurasa kamu tidak berani. Istri? Kok bisa kamu? Zhao Kai. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Bagaimana bisa begini? Pasien di ruang operasi itu ternyata Qin Ruolan. Benar, waktu itu aku tidak lihat data operasinya. Tenang. Saat itu Qin Ruolan di ruang operasi selalu dalam kondisi bius total, jadi dia belum tentu tahu di dalam ruang operasi sebenarnya apa yang terjadi. Sayang, aku benar-benar tidak tahu. Istriku dioperasi, kenapa kalian tidak beritahu aku sebelumnya? Zhao Kai. Akan kulihat sampai kapan kau menipuku. Sayang, kau tahu betapa aku ketakutan. Untungnya aku berhasil menyelamatkanmu. Sayang, aku sangat takut kehilanganmu. Pergi. Sudah kukatakan, masalahnya bukan pada diriku. Shu Qian juga tidak ada di sini. Kalian sekarang menyuruhku menyelesaikan masalah.
Apakah kalian ingin ku jadi kambing hitam? Anda wakil direktur Zhao, dokter paling profesional di rumah sakit ini. Jika Anda tidak masuk untuk memimpin penyelamatan nyawa pasien, tidak akan tertolong. Maksud Anda menyuruhku ambil risiko masuk untuk menyelamatkannya? Mengapa aku harus mempertaruhkan karirku? Sayang, tenang saja. Untuk sementara, kamu istirahatlah baik-baik. Semua pekerjaanku tolak. Aku akan temani kamu dan rawat kamu. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Ya, ada yang sengaja sembunyikan dariku. Baik, Sayang, kamu maafkan aku? kamu kan mau menemaniku? Maka aku minta kamu melepaskan posisi wakil direktur dan menemaniku sepenuh hati. Kamu mau? Sayang, kamu sekarang terbaring sakit. Aku akan berhenti. Lalu siapa yang menafkahi? Dan lagi, Direktur Lee segera pensiun. Aku juga berhenti. Rumah sakit ini tak ada yang memimpin. Wakil Direktur Zhao, kamu tak perlu khawatir. Rumah sakit tanpamu, ada wakil direktur lain yang menggantikan. Kamu tenang saja, jaga saja kepala Qin. Zhao Kai, kamu tidak mau melepaskan status yang kamu miliki sekarang dan posisi direktur rumah sakit, kan? Sayang, kamu bicara apa? Mana mungkin? Di hatiku, semua ini hal luar. Tak sebanding denganmu. Nah, aku ini kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi, berikan suaraku pada orang lain, kau takkan keberatan, kan? Soalnya, aku tak mau kau sibuk. Kuharap kau temani aku. Sayang, kau bercanda? Suaramu ini tak untuk keluarga, masa malah untuk orang lain? Dan aku tahan susah, semua bebanku tanggung. Dan lagi, aku jadi direktur untuk kita juga ada manfaatnya. Kau bisa tanggung semua beban? Lalu kenapa operasi bermasalah? Kau tak pikir cara atasi, malah pikir cara hindari. Dan manfaatmu jadi direktur adalah bisa terang-terangan bersamanya selingkuh tanpa takut. Tidak ada seorang pun di rumah sakit yang berani berkata apa-apa padamu. Benar kan? Sayang, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentangku? Kita sudah saling mencintai 8 tahun, masihkah kau tidak mengertiku? Justru karena 8 tahun ini, kupikir aku sendiri cukup mengenalmu. Tapi akhirnya ku menuai buah pahit dari perbuatanku. Dengan penuh harapan, aku berbaring di meja operasi. Kuharap kau yang akan mengoperasiku bermimpi bisa memberimu seorang anak. Tapi hasilnya, kau, demi menghindari tanggung jawab bersama kekasih gelapmu, dengan mudah mengabaikan nyawaku. Sayang, apakah mereka mengatakan sesuatu padamu? Jangan sekali-kali kau percaya mereka. Mereka membohongimu. Yang menghentikan perawatan bukan aku, melainkan mereka. Tidak ada yang mengatakan apapun padaku. Aku mendengarnya sendiri, melihatnya sendiri. Maksudmu, aku harus ambil risiko masuk dan menyelamatkan. Kenapa aku harus pertaruhkan karirku? Aku melihatmu memeluknya keluar dari ruang operasi. Sayang, bukannya waktu itu kamu pingsan di meja operasi? Bagaimana bisa? Zhao Kai. Bahkan jika dia tidak melihat, tidak mendengar, kau pikir bisa sembunyikan seumur hidup? Sayang, kamu salah paham. Aku punya alasan. Alasan? Untuk hindari tanggung jawab, hentikan penyelamatan, agar selingkuhanmu jadi resmi, serahkan orang yang tak berkualifikasi ikut serta dalam operasi untuk membiusku? Ini alasanmu? Sayang, saya tak tahu yang di meja operasi ternyata kamu. Lagi pula, nyawamu terancam karena kesalahan kepala Departemen Anestesi yang ditugaskan Direktur Lee. Sama sekali tak ada hubungannya dengan aku dan Shu Qian. Zhao Kai, kejadian hari ini sudah kuselidiki. Shu Qian tak ikuti arahan kepala Departemen Anestesi. Sembarangan mencampur perbandingan obat bius. Direktur Lee, perkataanmu salah. Shu Qian cuma peserta magang. Tapi Kepala Chen sudah anestesiolog belasan tahun. Dia jelas tahu perbandingan obat bius Shu Qian salah. Kenapa dia tak hentikan? Kalau saat itu Kepala Chen beritahu soal perbandingan, pasti tak akan terjadi. Kalau mau cari yang salah, itu tanggung jawabmu sebagai direktur. Anda lah yang menyetujui Shu Qian ikut serta dalam operasi ini sebagai peserta magang. Kenapa sekarang ada masalah? Lalu mau lempar tanggung jawab ke peserta magang? Omong kosong. Jelas-jelas permintaanmu agar asistenmu Shu Qian ikut dalam operasi. Direktur Lee, saya cuma wakil direktur. Beraninya saya minta Anda? Sayang, kau dengar juga kan sebenarnya masalah Direktur Lee. Dia yang mau kambing hitamkan aku. Zhao Kai, aku punya rekaman obrolan kita hari ini. Kenapa ada perekam di kantormu? Direktur Lee, tolong hentikan rekamannya. Jangan Berbuat onar. Tahukah kau,
Kau injak-injak etika profesi. Direktur Lee, jangan lupa, di rumah sakit ini, bahkan di seluruh Singapura, saya adalah spesialis bedah jantung yang paling berwibawa. Saya rasa pasien pasti meminta saya yang mengoperasi. Kamu tahu tidak, pasien hari ini adalah Siapapun pasiennya, saya hanya minta Shu Qian sebagai anestesiolog. Kalau tidak, ganti saja dokter bedahnya. Rekamanmu ini tak membuktikan apa-apa. Saya hanya merasa Shu Qian adalah talenta yang bisa dibentuk calon masa depan rumah sakit. Lagi pula, kesalahan takaran obat bius adalah kesalahan kepala Chen. Tak ada hubungannya dengan saya dan Shu Qian. Zhao Kai. Kamu benar-benar tak kapok sebelum celaka. Kamu kira kamar operasi tidak ada CCTV? Direktur Lee, Shu Qian cuma peserta magang. Mau dia bagaimana lagi? Wajar kan kalau peserta magang buat sedikit kesalahan? Zhao Kai, menurut peraturan rumah sakit, Shu Qian harusnya dipecat. Wakil Direktur Zhao, saya tidak mau dipecat. Direktur Lee, Shu Qian asisten saya, juga murid saya. Saya tidak bisa lihat dia dihukum tidak adil. Kamu, Dan sebagai wakil direktur, calon direktur berikutnya, saya berhak hentikan keputusan ini. Terima kasih, Direktur Zhao. Saya pasti introspeksi, tingkatkan keahlian saya. Zhao Kai, kau belum jadi direktur. Kau tak punya wewenang itu. Jangan khawatir, aku akan segera jadi. Cukup. Zhao Kai, suaraku tak akan kuberikan padamu. Lupakan impian jadi direktur. Dulu di hatiku, kau pria berusaha dan mengutamakan keluarga. Makanya aku dukung. Tapi kau sebenarnya orang egois dan munafik, anggap nyawa pasien tak berharga, anggap rumah sakit ajang cari nama, bahkan selingkuh saat menikah. Orang sepertimu pantas jadi suami, pantas jadi dokter, pantas jadi direktur. Kurasa kepala Kin benar. Aku juga tak akan biarkan orang sepertimu jadi direktur. Kin Roland, kau yakin perlakukan aku begini? Perasaan kita selama 8 tahun tak lebih berharga dari tiket itu? Perasaan 8 tahun? Kalau benar penting, kau tak akan meninggalkanku di meja operasi. Apalagi berselingkuh. Baik. Aku jujur saja. Aku bersama Shu Qian juga demi kebaikanmu. Demi aku, Betul, sayang. Coba pikir, tubuhmu tak bisa hamil, tapi Shu Qian bisa. Lagi pula, Shu Qian sudah hamil. apa? Dia hamil? Ya. Setelah dia melahirkan anaknya kita asuh. Dengan begitu kau hindari risiko operasi. Bukan untung semua? Zhao Kai! Ini yang kamu maksud dengan memikirkan aku, yaitu menyuruhku mengurus anak selingkuhanmu? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Tidak tahu malu. Suruh dia pergi. Aku tak mau lihat dia. sayang, dengar dulu. Pergi. Keluar. Chin Roland. Jangan-jangan kamu pikir tanpa dukunganmu dan Lian, aku tak bisa jadi direktur? Ku beritahu, kalian salah besar. Zhao Kai, suaramu dan wakil direktur Qian hampir sama. Asal aku dan kepala Kin memilih wakil direktur Qian, jabatan direktur tak mungkin jadi milikmu. Kalian meremehkanku. Sayang, suruh teman wanitamu bertindak lebih awal. Baik, sayang. Zhao Kai, apa yang kalian rencanakan? Wakil Direktur Qian. Apa? Wakil Direktur Qian, kau mau resign? Kenapa? Zhao Kai, apa yang kau perbuat? Hingga Wakil Direktur Qian resign sendiri? Zhao Kai, apa yang kau perbuat? Hingga Wakil Direktur Qian resign sendiri? Laki-laki sih. Nafsu bisa membawa bencana. Aku bawa 100.000 yuan, menyuruh sahabat Shu Qian untuk menggoda wakil direktur Qian. Lalu bawa foto ke rumah wakil direktur Qian untuk berbicara. Lalu wakil direktur Qian langsung resign. Zhao Kai, kalian sangat tak tahu malu. Tak tahu malu. Itu juga karena kalian memaksaku. Kalau kalian patuh memberikan suara padaku, wakil direktur Qian akan resign. Direktur Li, kandidat direktur sekarang hanya tinggal aku. Meski tak ada suara untukku,
posisi direktur berikutnya ini juga milikku. Sesuai aturan rumah sakit, jika kandidat direktur hanya ada satu, maka orang itu pada dasarnya ditunjuk jadi direktur berikutnya. Chin Roland, kau dengar tidak? Aku sudah pasti direktur berikutnya. Sebenarnya, kalau kau patuh, pura-pura tak tahu apa-apa, istri direktur ini akan jadi milikmu. Tapi kau tak tahu menghargai. Jadi, kau akan selamanya lebih rendah dari Xu Qian. Zhao Kai. Kau kira yang kuinginkan adalah ini? Kau sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya kuinginkan. Chin Roland, aku paling kesal padamu pura-pura suci. Darimu aku tak dapat kepuasan sama sekali. Coba lihat Xu Qian. Dia selalu nurut kata saya. Ini yang diinginkan pria. Kamu paham? Roland diam-diam sudah berkorban banyak untukmu. Kamu tahu? Dia berkorban untukku. Apa aku yang bikin dia sakit jantung sampai dia nggak bisa hamil dan punya anak? Oke. Karena dia nggak bisa hamil, aku hormati dia. Aku cari yang bisa hamil untuk nerusin keturunanku. Salah? Kamu masih pantas disebut manusia? Dr. Huo, Kondisi Anda lemah. Saya usir dia sekarang. sudahlah. Biar dia bicara. Hari ini, aku akan selesaikan urusan dengan dia. Chin Roland. Ya. Aku memang pingin jadi direktur ini. Aku pingin keluarga ini hidup lebih baik. Aku pingin di dirimu lihat sedikit pencapaian, supaya kamu akui aku. Ini juga salah? Kau tak salah. Aku yang salah. Ternyata percaya pada orang tak tahu balas budi. Dulu kau mengejarku menikahiku juga ada maksud tertentu, kan? Terus kenapa? Di dunia ini, siapa yang tak punya kepentingan pribadi? Kualifikasiku tak cukup untuk masuk rumah sakit ini. Jadi aku hanya bisa mengandalkanmu membawaku masuk sini jadi dokter. Kalau tidak, siapa yang mau dengan yang tak bisa hamil kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi ini? Lan. Jadi selama 8 tahun ini, di matamu, aku cuman alat yang kau manfaatkan. Setelah tak berguna lagi, kau akan buang aku. Benar? Aku juga tak ingin begini. Awalnya ingin memberimu perpisahan yang sopan. Tapi kalian memaksa aku membuka kartu. Sayang, setelah kamu jadi direktur, saat aku hamil nanti, kepala Kin yang harus merawatku. Baik, nanti aku akan minta kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi 24 jam menemanimu. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, aku akan pecat dia sebagai direktur. Sayang, aku pasti berikan kamu anak laki-laki yang sehat. Aku yakin ibumu juga akan senang. Jadi, sinilah tujuan sebenarnya kalian. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi direktur. Sekarang wakil direktur Qian sudah mengundurkan diri. Sekarang di rumah sakit, hanya aku satu-satunya wakil direktur. Lagi pula, aku adalah dokter paling terkenal di sini. Direktur berikutnya bukan aku, masa? Kamu lagi? Kamu pikir hanya kamu sendiri yang punya kualifikasi. Chin Roland, kamu bukan wakil direktur. Kamu cuma kepala obskin. Tidak punya kualifikasi langsung jadi direktur. Saya yang punya. Apa hakmu? Jangan-jangan kamu juga mengira dirimu wakil direktur? Baiklah. Tunjukkan surat penunjukan rumah sakit. Surat penunjukan rumah sakit. Saya tidak punya. Suratnya saja tidak ada, lalu pura-pura jadi wakil direktur. Saya juga bisa bilang jadi direktur, ada yang percaya. Dengar ya, trikmu ini mungkin bisa menipu orang lain. Tapi di sini, tidak bisa. Zhao Kai, apa kamu lupa satu hal? Hal apa? Rumah sakit ini merupakan bagian dari grup Chin. Untuk posisi wakil direktur, selain bisa dipilih secara internal oleh rumah sakit, bisa juga ditunjuk langsung oleh grup. Jangan cuma mau menakut-nakuti. Grup Chin itu raksasa. Sedangkan rumah sakit kami hanyalah satu perusahaan kecil di bawah grup. Masa iya grup tiba-tiba repot-repot mengirim seorang wakil direktur ke sini? Huo Zhenyun ditunjuk menjadi wakil direktur rumah sakit Chin. Yang menandatangani adalah kantor direktur grup Chin. Surat penunjukan ini cukup meyakinkan? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa grup mengirimmu jadi wakil direktur? Siapa saya tidak penting. Yang penting, kamu tidak akan jadi direktur. Apa hakmu? Kami rumah sakit terbaik di Singapura. Dengan kualifikasi apa engkau jadi wakil direktur? Sayang, sudah kudapatkan. Ini data pribadinya. Mari kita lihat siapa dia sebenarnya. Huo Zhenyun, grup medis Maison, dokter utama bedah jantung. Memimpin tim meraih banyak pencapaian operasi jantung. Dengan kualifikasimu,
Kau bisa jadi direktur di rumah sakit top manapun di dunia. Kenapa mau datang ke rumah sakit swasta kecil kami? Kau tak berhak tahu. Baik. Bahkan sebagai wakil direktur, lalu apa? Aku adalah ahli bedah terbaik yang diakui seluruh rumah sakit. Posisi wakil direktur saya dari operasi yang saya lakukan. Keahlian operasi saya diakui. Kamu mau banding apa? Zhao Kai, apa kamu lupa? Operasi yang kamu bisa, Dr. Huo juga bisa. Bahkan lebih baik darimu, lebih hebat. Bisa operasi buat apa? Rumah sakit adalah dunia hubungan. Jaringan hubungan rumit. Semua lihat setelah direktur menjabat bisa bawa apa keuntungan. Zhao Kai, jaringanmu sekuat apa? Bisa lebih kuat dari grup Qin? Kamu pikir semua akan menyinggung grup Qin? Sayang, tidakkah kamu merasa aneh? Apa yang aneh? Orang ini begitu bersemangat membela ketua Qin. Sepertinya mereka sudah saling kenal sejak lama. Hubungan mereka tampaknya tidak biasa. Kalian kenal? Kamu siapa? Aku ingat. Kamu adalah pacar pertamanya Qin Roland. Bagus. Rupanya selama bertahun-tahun ini kalian tetap berhubungan. Aku akui, antara aku dan Roland pernah ada hubungan. Tapi 8 tahun lalu, karena kesalahanku, kami sudah putus. Dan selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah berhubungan. Kamu bilang tidak, ya tidak. Siapa yang percaya? Kalau tidak berhubungan, kenapa kamu tiba-tiba datang menyelamatkannya? Bagaimana kamu tahu dia operasi hari ini? Zhao Kai, tidak semua orang sehina dirimu. Suamiku, tidakkah kau merasa aneh? Dia tiba-tiba ingin hamil dan punya anak? Kalau memang ingin punya anak, kenapa tidak dilakukan 8 tahun lalu? Kenapa harus menunggu sampai saat ini? Aku curiga, dia bukan ingin memberimu anak, tapi ingin memberi anak pada pria ini. Qin Roland, wanita murahan. Kau berani selingkuh di belakangku, menggoda pria lain. Dan lagi, kau biarkan dia merebut posisi direkturku. Zhao Kai, selama 8 tahun ini, aku tidak pernah melakukan hal yang merusak pernikahan kita. Jangan fitnah aku. Fitnah? Dia adalah dokter utama grup medis Mason. Kalau bukan kekasih, mengapa dia datang menyelamatkanmu? Mungkinkah kamu anak orang terkaya? Benar juga, masih menuduhku? Qin Roland, tak kusangka kau wanita yang begitu kotor. Kau, Diam! Huo Zhenyun, sungguh tak kusangka wanita tua bekasanku yang sudah kutinggalkan, kau juga mau. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Jaga mulutmu! Cepat sekali kau mulai membela kekasih gelapmu. Baiklah. Kalau begitu, hari ini urusan kalian berdua akan kubuat spanduk dan kugantung di pintu rumah sakit. Lalu kutempel foto kalian, supaya semua orang melihat pasangan serong ini. Aku buat kalian berdua di rumah sakit ini tak bisa bertahan selamanya. Zhao Kai, kau benar-benar binatang. Perkataan seperti itu kau berani mengatakannya? Hari ini, kubiarkan kalian mantan kekasih ini, kubiarkan kalian hancur reputasinya. Hancur reputasinya. Yang seharusnya hancur reputasinya adalah kau. Aku dan Dr. Huo adalah teman sekampus. Sama sekali tidak pernah melakukan hal yang merusak pernikahan kami. Dia adalah pacar pertamamu. Kalau kalian tidak berhubungan, mengapa dia tiba-tiba datang menyelamatkanmu sekarang? Dan selama 8 tahun ini, apa yang kalian sembunyikan dariku? Apa yang kalian lakukan? Memuakan. 8 tahun ini, aku bekerja di grup medis Mason. Tak pernah pergi. Baru kemarin aku pulang ke negara ini. Kau bilang pulang kemarin? Ya, kemarin. Transportasi sekarang sangat mudah. Kapan kau kembali? Siapa yang tahu? Mau bukti? Ini visaku. Di sini ada catatan masuk keluarku dari Singapura. Kapan kau pulang? Urusanku apa? Dia yang selingkuh duluan. Dia yang merusak pernikahan kami. Aku akan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Wakil Direktur Zhao. Kurasa lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri dulu. Memikirkan apa lagi? Sebagai dokter bedah utama, kamu dengan sengaja menghentikan upaya penyelamatan pasien, nyaris menyebabkan insiden medis serius. Menurutmu, bagaimana grup Qin akan menanganimu? Baik. Aku Zhao Kai mengaku kalah, tapi toh pasiennya baik-baik saja. Lagi pula, minggu depan adalah hari seleksi direktur. Menurutmu, berapa orang yang akan memilihmu si pendatang baru ini? Kamu tahu apa? Kamu mengerti hubungan sosial? Kamu tidak punya kualifikasi untuk ikut seleksi. Kamu dipecat. Omong kosong. Siapa kamu?
Dengan hak apa kamu memecatku? Karena kamu membiarkan peserta magang anestesi sengaja salah menggunakan obat bius, nyaris menyebabkan insiden medis serius. Dan saat pasien paling butuh pertolongan darurat, kau malah berhenti menolong. Dua hal ini satu saja cukup untuk memecatmu. Dan kau juga dipecat. Dan akan dituntut tanggung jawab. Sayang, aku tak mau masuk penjara. Tolong aku minta ampun ke Direktur Lee. Mengancam siapa kau? Ini jelas kecelakaan. Punya bukti? Pasien terbaring baik-baik di ranjang. Aku bisa menuntut kalian atas fitnah dan tuduhan palsu. Mau bukti? Direktur Lee, tunjukkan buktinya. Sayang, jangan-jangan mereka punya bukti. Bukti apa lagi yang mereka punya? Masa iya cuma pakai beberapa suntikan untuk menuduh kita? Zhao Kai, beberapa bukti tak bisa dihapus. Apa maksudmu? Cari jalan keluarnya, kalian yang mikirin. Tunggu sampai kondisi pasien stabil, baru aku akan operasi. Ayo pergi. Wakil Direktur Zhao, Tapi Wakil Direktur Zhao, Matikan. Matikan. Matikan itu. Wakil Direktur Zhao, kamu dan asistenmu benar-benar membuatku terkesima. Sayang. Sayang. Aku salah, sayang. Sayang. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku salah, sayang. Aku nggak boleh dipecat. Tolongin aku minta maaf. Sayang. Aku butuh lebih dari 30 tahun dari desa terpencil itu untuk sampai di posisi ini. Kalau jabatan ini hilang, hidupku hancur. Lalu, saat kau hentikan resusitasi dan mesra dengan Xu Qian, pernahkah kau bayangkan hari ini? Chin Ruolan. Kok teganya kau begini? Katanya suami istri punya ikatan emosional yang dalam. Kau ini wanita beracun. Zhao Kai, kau yang paling tak pantas bicara tentang Ketua Qin. Kau bilang aku tak pantas. Aku sudah berkorban begitu banyak untuknya. Aku yang menyelesaikan segala urusan rumah sakit untuknya. Kalau bukan karena aku, mana mungkin dia bisa duduk di posisi kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi. Zhao Kai, apa kau masih ingat dulu, waktu rumah sakit mengutusmu untuk belajar teknik operasi jantung terbaru? Waktu itu, Ketua Qin yang menemui aku, dia biayai sendiri kuliahmu di luar negeri. Dan, agar kau tak merasa terbebani, dia sengaja memintaku atas nama penugasan rumah sakit untuk memberimu kuota studi lanjut. Apa? Direktur Lee, sekarang Zhao Kai selalu cemas. Saya pikir mengirimnya ke luar negeri untuk belajar teknologi baru bedah jantung, agar setelah kembali, ia bisa bertahan sebagai dokter. Oh, begitu masalahnya. Ketua Qin, rumah sakit ini milik grup Qin. Hal kecil begini. Anda cukup bilang, grup akan mengaturnya. Tidak, tidak. Zhao Kai orangnya sangat mandiri. Saya khawatir jika begitu, dia tak akan mau. Jadi saya pikir, bisakah rumah sakit mengirimnya belajar atas nama studi lanjut? Semua biayanya akan saya tanggung sendiri. Baik, saya yang urus. Dia membelanjakan uang untukku agar aku bisa belajar, bukankah itu seharusnya? Dan selama bertahun-tahun ini, hadiah yang kuberikan padanya, makanan yang kutraktirkan, uang untuk menghidupi keluarga, walaupun tak sampai 1 juta, pasti 500.000. 500.000, 1 juta. Kamu tahu berapa biaya belajar ke luar negeri dulu? 1.200.000. Untuk 1 kuota. Dan lagi, hanya ada 3 kuota. Kalau tidak, kamu pikir kamu berdasarkan apa bisa menduduki posisi ahli bedah utama di rumah sakit ini? Belum lagi selama setengah tahun di luar negeri itu, biaya hidupmu di sana untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini baru salah satu hal yang dilakukan Ketua Qin untukmu. Hanya satu dari sekian banyak. Bagaimana bisa semahal itu? Kamu jelas-jelas hanya seorang gadis dari keluarga biasa. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Salah. Siapa kau sebenarnya? Salah. Siapa kau ini? Tidak perlu kau tahu. Yang perlu kau tahu, kau sudah dipecat dari grup ini. Konyol. Kau bilang dipecat ya dipecat. Kau pikir kau ini komisaris utama grup Qin? Aku wakil direktur rumah sakit Singapura, Zhao Kai. Apa? Aku dipecat? Apa? Tunggu. Baik. Chin Ruolan, kau memang kejam. Tapi apa gunanya? Singapura tak cuma punya 1 rumah sakit. Jujur ku beritahu kalian, Direktur Wang dari grup medis Langsin janji investasi 10 miliar padaku untuk jadikan aku penanggung jawab rumah sakit baru. Xiao Zhou, operasimu menurutku sangat bagus. Perusahaan kami ingin kerja sama lebih erat denganmu. Siapkan
investasi 1 miliar untuk membuka proyek penelitian operasi jantung. Kamu, jadilah penanggung jawab utama proyek ini. Baik, terima kasih Direktur Wang. Saya pasti akan berusaha lebih keras. Oh ya, ingat ya, harus baik kepada istri. Soalnya, hanya pria yang baik pada istrinya yang bisa lebih sukses. Betul, betul. Direktur Wang, aku akan belajar dari Anda menjadi suami yang baik dan menyayangi istri. Grup medis Langsin. Bukankah itu perusahaan yang didirikan ayahku untukku? Dan aku pemegang saham 100%. Jangan-jangan ayah yang menyuruh orang menghubungi Zhao Kai? Ekspresimu seperti apa? Tidak percaya? Tunggu saja. Direktur Wang, saya Zhao Kai tentang yang Anda bilang dulu soal investasi 10 miliar untuk menjadikan saya penanggung jawab rumah sakit baru grup medis Langsin. Sudah saya pertimbangkan. Saya putuskan menerima investasi Anda. Komisaris utama, telepon dari Zhao Kai. Biar si bajingan ini nunggu aku di rumah sakit. Zhao Kai, kebetulan aku di rumah sakitmu. Sebentar, kita ketemu dan bahas detail. Baik, baik, baik. Kalau Anda bisa datang sendiri, itu bagus sekali. Saya tunggu di rumah sakit. Chin Roland, kalian tahu siapa yang bertelepon aku? Tahu? Direktur Wang dari grup medis Langsin. Dia setuju investasi 10 miliar. Nanti aku bisa ambil alih rumah sakit lusuh kalian ini. Bahkan dengan grup Qin di belakangmu, apa gunanya? Setelah saya dapatkan grup medis Langsin investasi 10 miliar, nanti meski ketua Qin datang sendiri, harus beri saya muka. Sayang, kali ini kamu akan sukses. Ada grup Langsin di belakangmu. Nanti siapa berani ganggu? Jadi ikut saya, hidup senang. Tak seperti wanita lain, tidak bisa punya anak masih sok suci. Zhao Kai, saya sebagai grup medis Langsin pemegang saham tunggal ku beritahu. Grup medis Langsin takkan investasi padamu. Apa? Kamu grup medis Langsin pemegang saham tunggal. Grup medis Langsin memang cuma satu pemegang saham dan pegang semua saham. Tapi kabarnya itu putri kaya. Banyak orang bermarga Qin. Kamu pantas? Lucu sekali. Kalau dia putri grup Qin, maka akulah putri Shujain. Zhao Kai, Direktur Wang, akhirnya Anda datang. Anda janji investasi pada saya soal 10 miliar. hal ini bukan saya yang menentukan. Direktur Wang, Anda kan dari grup medis Langsin manajer umum. Bukan Anda yang menentukan. Lalu siapa yang menentukan? Ini bos saya, Ketua Qin. Ketua Qin orang ini ternyata lebih terhormat daripada Direktur Wang. Asal saya bisa mendekatinya, maka hidup saya tak perlu khawatir. Ketua Qin, halo. Begini Pak, asal Bapak investasi 1 miliar, saya jamin dalam 3 tahun. Tidak, 2 tahun saja, saya bisa konsolidasi semua rumah sakit di Singapura. Nanti Anda akan jadi pemimpin dunia medis. Ketua Qin, jangan hiraukan wanita gila itu. Dia tadi sebentar bilang dirinya adalah pemegang saham grup medis Langsin. Sebentar lagi bilang dirinya adalah Qin. Lan, ayah datang terlambat. Membuatmu menderita. Ayah, Ayah? Kok dia ayahnya? Mungkinkah? maafkan aku. Membuatmu khawatir. Zenyun yang menyelamatkanku. Syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah tak apa-apa. Zenyun. Paman berterima kasih padamu. Ini seharusnya kulakukan. Aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Aku tak akan sia-siakan 8 tahun ini. 8 tahun. Bukankah kita sudah janji akan masuk rumah sakit yang sama? Kenapa setelah lulus, kau malah mau lanjut studi ke luar negeri? Ruolan, maafkan aku. Paman percaya padamu. Lan. Urusan selanjutnya, serahkan pada ayah. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Siapa sebenarnya kau? Ini adalah komisaris utama grup Qin, satu-satunya pemegang saham di grup medis Langsin kami. Aku sudah menyerahkan semua saham grup Qin kepada Xiaolan. Sekarang Xiaolan adalah komisaris utama grup Qin. Sedangkan aku hanyalah seorang ayah yang membela putrinya. Lawang, beritahu seluruh kalangan medis. Blokir total Zhao Kai. Baik, Ketua Qin. Bagaimana kalian bisa memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Awalnya aku ingin serahkan sebagian saham grup Qin kepada kalian berdua. Apa? Kau mau berikan saham grup Qin padaku? Ayah! Ayah! Aku masih menantumu.
Aku dan Roland belum bercerai. Ayah. Ayah. Aku bisa ganti marga. Aku bisa pakai marga Qin. Mulai sekarang aku akan jadi Qin Kai. Ayah. Aku bisa ganti marga. Aku bisa pakai marga Qin. Aku akan jadi Qin Kai. Zhao Kai, mari kita bercerai. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Aku tetap menantu keluarga Qin. Roland. Sayang. Maafkan aku ya. Ayah. 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 Kau sudah tanda tangan? Ayah. Aku bukan manusia. Aku binatang. Ayah, kasih aku kesempatan lagi. Ayah, aku mohon ayah. Suratnya sudah ditandatangani. Cepat pergi. Aku tak mau lihat dia lagi. Mengerti, Zhao Kai. Kalau aku jadi kamu, aku akan dengar kata ketua Qin. Kalau tidak, kamu takkan sanggup tanggung akibatnya. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Ini semua salahmu, salah wanita murahan ini. Zhao Kai, kamu gila. Berani-beraninya kamu pukul aku. Memang kamu yang kupukul. Kalau bukan karena kamu, semua milik keluarga Qin ini pasti milikku. Aku pasti jadi orang terpandang. Bawa mereka pergi. Ya, Ayah, ayah, sayang. Ketua Cina, aku salah. Ini bukan urusanku, Ketua Cina. Xiaolan, penyakitmu sudah disembuhkan oleh Zhen Yun. Sekarang, apa rencanamu? Ayah, aku ingin mendirikan yayasan untuk membantu keluarga pasien jantung. Agar orang terkasih mereka bisa pulih seperti sedia kala. Bagaimanapun, aku pernah merasakan kesulitan dan ingin menolong orang lain agar tidak kehujanan. Bagus. Ayah mendukungmu. Lan, kamu bukalah pintunya. Roland, maukah kau menikah denganku? Kepergian Zhen Yun dulu hanyalah kesalahpahaman. Sekarang semuanya sudah jelas. Kalian berdua adalah pasangan yang paling cocok.